Kemudian materi yang kedua yaitu kisos dan diat. Kisos adalah jarima atau perbuatan yang diancam dengan pidana kisos, yaitu pidana yang sama dengan macam perbuatan yang dilakukan. Kisos dibagi menjadi dua, yaitu kisos jiwa dan juga kisos badan. Kisos jiwa diperuntukkan untuk pembunuhan. Para ulama mendefinisikan pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Syarat dapat dijatuhkannya kisos kepada pelaku pembunuhan yaitu pertama, korban adalah orang yang haram dibunuh. Yang kedua, pelaku pembunuhan adalah mukallaf. Dan yang ketiga, pelaku pembunuhan memiliki pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan pembunuhan. Yang kedua yaitu kisos badan. Kisos badan diperuntukkan untuk penganiayaan. Penganiayaan itu sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi anggota badan. Dasar hukum kisos dalam Al-Quran adalah pada surat Al-Baqarah ayat 178 dan juga surat Al-Ma'idah ayat 45. Untuk sanksi hukuman kisos itu berupa pertama, hukuman pokok yaitu hukuman terhadap pelaku pembunuhan atau penganiayaan secara sengaja yang tidak mendapatkan maaf, yaitu dengan dibunuh atau dianiaya sesuai dengan apa yang diperbuat. Kemudian bila mendapatkan maaf oleh korban atau pelaku korban, keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diat atau ganti kerugian. Namun jika sanksi kisos dan diat dimaafkan, maka hukuman penggantinya berupa takzir atau hukuman dari ulil amri. Ada juga hukuman tambahan pelaku pembunuhan, yaitu pencabutan hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh. Kemudian selanjutnya adalah diat. Diat adalah ganti kerugian. Untuk macam-macam diat itu ada dua. Yang pertama diat mughalado atau ganti rugi berat. Yang kedua itu diat mukhaffafa atau ganti rugi ringan. Untuk sanksi hukuman diat mughalado atau ganti rugi yang berat itu berupa 100 ekor unta. Terdiri atas 30 ekor unta betina berumur 3 sebelum 4 tahun, kemudian 30 ekor unta betina berumur 4 sebelum 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang bunting. Kemudian ada diat mukhaffafa. Diat mukhaffafa ini jumlahnya sama dengan diat mughalado, yaitu 100 ekor unta, tetapi komposisinya berbeda dengan diat mughalado sehingga nilainya lebih kecil dari diat mughalado. Ketentuan diat mukhaffafah yaitu pertama, diat mukhaffafa penuh atau 100 ekor unta, yaitu bila memotong 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga, hidung, lidah, 2 bibir, kemaluan, merusak kedua mata, tempat keluar suara, atau penglihatan atau pendengaran. Nah, setengah. Kemudian ada diat mukhaffafa setengah, yaitu bila memotong salah anggota tubuh yang ada 2. Kemudian sepertiga diat mukhaffafa bila melukai kepala sampai otak atau luka badan sampai perut. Kemudian ada juga diat 10 ekor unta, yaitu bila melukai sampai mengakibatkan putusnya jari tangan maupun kaki. Kemudian ada diat 5 ekor unta bila melukai sampai 1 gigi lepas. Nah, diat ini tidak harus dibayar dalam bentuk onta, tetapi juga bisa diuangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah materi reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Sebelumnya materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana nilai-nilai Islam masuk ke dalam sistem hukum nasional kita.
Nah, untuk pengertian reformasi hukum Islam sendiri adalah suatu proses pembaruan atau penyempurnaan hukum Islam agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, positifikasi hukum Islam berarti memasukkan norma-norma hukum Islam ke dalam hukum positif Indonesia, yaitu hukum yang berlaku dan mengikat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sejak era reformasi, hukum Islam mendapatkan posisi yang lebih kuat karena hukum Islam diakui sebagai salah satu dari 3 sumber hukum nasional bersama dengan hukum adat dan juga hukum barat. Pengakuan ini semakin jelas dengan dimasukkannya berbagai nilai syariah ke dalam undang-undang nasional. Beberapa undang-undang yang mengadopsi hukum Islam ke dalam hukum nasional atau undang-undang itu antara lain Undang-Undang Zakat nomor 38 tahun 1999, Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004, Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, terus Undang-Undang Peradilan Agama nomor 3 tahun 2006. Selain itu juga ada KHI atau kompilasi hukum Islam. KHI ini adalah bentuk kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang menjadi pedoman atau pedoman resmi peradilan agama. Isinya itu ada 3 bidang penting, yaitu tentang mencakup waris, wakaf, dan juga perkawinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.